Halo Sahabat Tech, ketemu lagi kita di channel YouTube Tech ID. Jadi gini Sahabat Tech, kamu, aku pasti udah tahu kan kalau baru-baru ini Samsung meluncurin flagship terbaru, yaitu Galaxy S23 5G. Nah, seri S23 ini nih ada tiga model. Pertama itu Galaxy S23 5G. Kedua itu Galaxy S23 Plus 5G. Nah, yang terakhir itu Galaxy S23 Ultra 5G. Terus yang saya mau review di sini nih itu versi teratasnya. Ya, adalah pasti kalian udah tahu dong. Ya, ini nih Galaxy S23 Ultra 5G nih. Handphonenya udah di tangan saya ya. Ini bagus nih handphone. Ini tuh dia versinya punya RAM 12 GB sama penyimpanan internalnya 256 GB. Gimana sahabatnya, pada penasaran gak gimana sih performanya, kamera ya segala macamnya? Makanya kalau mau tahu ikuti terus video ini sampai kelar sahabatnya, oke? Come on. Oke, kita mulai dari desain dulu nih sahabat. Handphone ini berukuran cukup besar sehingga cocok bagi kamu yang memiliki telapak tangan besar. Pada bagian belakang, pengguna S22 Ultra pasti tidak asing lagi dengan desain S23 Ultra 5G. Karena handphone ini mirip dengan desain pendahulunya. Terdapat 5 lingkaran di pojok kiri atas. Ini terdiri dari 4 kamera dan 1 sensor autofocus berbasis laser. Ada pula lampu flash LED di bawah sensor AF laser. Pada bagian sisi kiri dan kanan, S23 Ultra 5G dibuat agak melengkung sehingga nyaman ketika dipegang. Sedangkan pada sisi bagian atas dan bawah dibuat rata sehingga terlihat lebih mewah. Karena ini versi Ultra, maka terdapat kelengkapan S Pen yang terletak di sisi bawah. Selanjutnya di sisi bawah terdapat lubang speaker, lubang mikrofon, port USB, dan slot kartu SIM. Kemudian tombol volume dan tombol daya terletak di sisi kanan. Oh iya sahabat Tech, ini itu bodinya punya ketahanan sama air dan debu sahabat Tech, atau sertifikasinya IP68. Keren kan? Jadi sahabat Tech kalau mau foto-foto sambil hujan-hujanan, tapi nggak disaranin, jangan. Kalau misalnya ya bahasa aja, ini tetap aman, tenang aja. Sebelumnya telah disampaikan bahwa handphone ini hadir dengan stylus yang diberi nama oleh Samsung sebagai S Pen. Ini berguna untuk kenyamanan produksivitas. Ketika dikeluarkan dari portnya, maka akan keluar berbagai menu penunjang S Pen yang diberi nama sebagai Air Command. Layar dari Galaxy S23 Ultra 5G berukuran 6,8 inci beresolusi 1440 x 3088 pixel. Karena masuk ke dalam kelas flagship, tidak heran jika ponsel ini mengusung layar Dynamic AMOLED 2X. Untuk perlindungannya, ini menggunakan lapisan Corning Gorilla Glass Victus 2. Adapun paso di tengah layar atas sebagai tempat kamera. Nah, saya suka banget nih sama layar Galaxy S23 Ultra 5G ini. Kenapa? Dia punya refresh rate-nya 120 Hz, jadi bikin scrolling gitu mulus sahabat Tech. Terus dia punya kecerahan yang tinggi, yaitu 1750 nit. Nah, tinggi banget tuh. Kenapa layar kecerahan tinggi itu enak? Jadi gini sahabat Tech, kalau sahabat Tech misalnya lagi foto-foto di tengah hari bolong, dia itu layarnya enggak kalah sama sinar matahari. Jadi kalau lagi foto-foto nih buat komposisi, nah itu masih kelihatan dengan jelas. Jadi enak buat kenyamanan mata juga. Oh iya, nggak ketinggalan juga dia punya sensor sidik jari di layar sahabat Tech. Tuh, biar canggih ya gak? Oke sahabat Tech, sekarang saya mau ngomongin kameranya. Yuk ikutin lagi. Kamera utama S23 Ultra 5G memiliki resolusi tinggi yaitu 200 megapiksel. Meskipun bukan pertama yang mengusung resolusi 200 megapiksel, tetapi handphone ini sudah menggunakan sensor ISOCELL HP2 terbaru buatan Samsung. Sensor ini memiliki ukuran 1/1,3 inci dengan ukuran piksel 0,6 mikrometer sehingga dapat memuat resolusi tinggi pada ukuran sensor yang sama seperti resolusi 108 megapiksel. Hasilnya yaitu resolusi yang lebih tajam tanpa membuat desain ponsel terlalu besar sahabat Tech. Selain kamera utama, dia ada kamera 3 lagi sahabat Tech di belakangnya nih. Pertama dia kamera lensa ultra lebar, resolusinya 12 megapiksel.
Nah, terus dia ada telefoto zoom optik 3 kali. Itu resolusinya 10 megapiksel yang di sini. Terus dia ada kamera zoom 10 kali optik, dia pakai periskop. Itu resolusinya 10 megapiksel sahabat tech. Gimana? Keren kan? Terus yang nggak kalah keren lagi nih, dia itu pakai OIS, Optical Image Stabilization. Biar kenapa? Ya biar kalau tangan kita goyang, zoom jauh, focal length tinggi ya, jauh, itu gini-gini tetap aman, stabil. Oke, pertama-tama saya memotret menggunakan kamera ultra lebar. Warna yang dihasilkannya terlihat baik untuk ukuran lensa ultra lebar pada handphone. Detail setiap daun itu terlihat tajam meski di area jauh. Tekstur awan di langit pun terlihat jelas. Untuk bagian shadow pada daun pun terlihat dengan porsi yang pas. Percobaan kedua saya memotret menggunakan kamera utama. Hasil yang diberikannya memiliki warna lebih cerah daripada kamera ultra lebar. Dan jika diperhatikan dengan seksama, detail yang diberikannya pun tampil lebih tajam. Dalam hal exposure, hasil kamera S23 Ultra 5G menampilkan porsi yang teratur. Artinya, tidak terjadi tumpang tindih antara area shadow dan highlight. Contohnya adalah daun-daun yang masih terlihat hijau di bagian atas. Detail juga masih terlihat jauh pada bangunan berjarak jauh di sebelah kiri, di balik beberapa pohon-pohon. Ini adalah hasil zoom 3 kali. Zoom ini berbasis optik sehingga memiliki kualitas yang lebih baik daripada zoom digital. OIS yang dimilikinya terbilang andal sehingga getaran tangan dapat diredam dengan sangat baik. Warna yang ditampilkannya terlihat alami dengan porsi exposure yang apik. Zoom optik S23 Ultra 5G tidak berhenti di 3 kali saja. Ada juga zoom optik yang lebih jauh pada 10 kali yang menggunakan kamera lensa periskop. Sekali lagi, OIS membuat foto tidak buram ketika tangan saya bergoyang. Warna, detail, exposure semuanya terlihat sangat baik untuk tingkat zoom 10 kali. Ini adalah foto zoom 30 kali. Meskipun pembesaran ini tidak sepenuhnya optik, tetapi hasil fotonya terlihat seolah-olah menggunakan zoom optik. Ini nih detailnya tajam, kelihatan kan sahabat tech? Tekstur terlihat pada alat berat itu sangat baik. Bahkan rantai rodanya tampil tanpa gangguan artefak. Untuk warna ini masih terlihat bagus sahabat tech. Seperti yang kita ketahui, kamera S23 Ultra 5G menawarkan zoom maksimal hingga 100 kali. Pada titik ini, meski porsi pembesaran digital sudah terlihat, tetapi warna yang dihasilkannya tetap cerah. Ini dapat dibuktikan pada warna biru di alat berat dan warna rumput di belakangnya. Bahkan tekstur rumput masih terlihat lumayan jelas. Kamu mau foto subjek dekat? Tentu bisa sahabat tech. Meskipun tidak dilengkapi dengan lensa makro, tetapi kamera ponsel ini bisa melakukan fokus subjek berjarak sangat dekat. Ada fitur focus enhancer yang membuat fotografi makro menjadi lebih tajam. Hasilnya sangat memuaskan dengan detail tinggi. Subjek yang membelakangi cahaya masih dapat terlihat dengan baik jika difoto dengan Galaxy S23 Ultra 5G. Pada bagian langit tidak ada gangguan overexposure pada bagian ini. Bahkan tekstur pada awan terlihat sangat jelas. Pada bagian bawah, warna hijau daun terlihat cerah tanpa gangguan underexposure. Untuk kamera depan, S23 Ultra 5G memiliki resolusi 12 megapiksel. Hasil yang diberikannya sangat memuaskan. Warna di foto terlihat cerah pada semua bagian. Detailnya pun juga tajam yang dibuktikan pada pohon dan daun di belakang subjek. Kamu juga tidak perlu khawatir ketika melakukan selfie saat membelakangi cahaya. Untuk stabilisasi video, OIS S23 Ultra 5G sangat dapat diandalkan. Video ini adalah hasil dari perekaman kamera S23 Ultra 5G. Meskipun saya dengan sengaja menggoyang-goyangkan tangan saat merekam, hasilnya tetap terlihat stabil. Selain itu, kestabilan video dapat dinikmati dalam segala cakupan zoom. Sekarang saya ingin menjajal kamera S23 Ultra 5G untuk mengambil gambar pada malam hari. Menggunakan kamera ultra lebar, S23 Ultra menampilkan hasil yang terang. Bahkan, awan pada langit dengan mudah terlihat beserta teksturnya. Memang sih ada sedikit gangguan noise di beberapa area, namun ini tidak mengganggu performa keseluruhan kamera ultra lebar. Untuk kamera utama, hasil yang diberikannya memiliki detail yang baik meski tidak terlalu istimewa. Lampu-lampu pada wahana yang ada di foto terlihat jelas tanpa gangguan blooming. Selain itu, tulisan di tengah wahana permainan masih dengan mudah terbaca.
Secara keseluruhan tidak ada gangguan flare pada lampu warna-warni maupun lampu berwarna putih. Selanjutnya saya mencoba zoom optikal 3 kali pada malam hari. Hasil dari lensa ini cukup bagus dengan detail yang lumayan terjaga sehingga tidak terjadi gangguan blooming pada lampu warna-warni di wahana bermain. Gangguan noise juga tidak terlalu banyak yang tampak. Kini saatnya saya mencoba memotret menggunakan kamera zoom optik 10 kali. Meskipun ada beberapa noise, tetapi warna yang diberikannya tetap cerah dan terang. Masing-masing lampu berwarna-warni terlihat cukup jelas meski sedikit menampilkan flare. Intinya, kamu tidak perlu ragu untuk memotret dengan zoom 10 kali pada malam hari di Galaxy S23 Ultra 5G. Sekali lagi nih sahabat tech, fitur OIS-nya membantu sangat menstabilkan ketika shutter speed rendah sedang digunakan. Zoom 30 kali saat malam hari menghasilkan foto yang cukup bagus. Balon boneka yang saya foto dari jauh terlihat jelas dengan beberapa tekstur yang masih terlihat. Gangguan noise paling terlihat di bagian atas. Memang paling mengasihkan ketika malam hari menggunakan zoom 100 kali untuk memotret bulan. Namun sayangnya ketika saya menguji S23 Ultra 5G pada malam hari, sang bulannya itu tidak menampakkan diri sahabat tech. Dengan demikian saya memotret subjek lain, yaitu gedung yang berada sangat jauh. Hasilnya adalah tulisan yang cukup jelas untuk zoom 100 kali. Pinggirannya terlihat cukup mulus ditambah dengan warna yang cerah. Galaxy S23 Ultra 5G memiliki teknologi pixel binning bernama Tetra 2 Pixel. Ini mensimulasikan ukuran pixel yang berbeda untuk penyerapan cahaya. Oleh karena itu, saya memotret resolusi 200 megapiksel pada malam hari yang berarti tidak menggunakan fitur Tetra 2 Pixel. Meski setiap pikselnya berukuran kecil, hasil 200 megapiksel di malam hari bisa diandalkan dengan catatan area sekitarnya punya pencahayaan cukup sahabat tech. Tidak lupa juga saya melakukan selfie di malam hari. Meski tidak setajam kamera belakang, kamera depan S23 Ultra 5G masih menampilkan hasil yang terang pada minim cahaya. Meski ada gangguan noise, ini sangat dapat dimaklumi. Intinya nih, kamu tidak perlu ragu untuk berselfie ria ketika malam hari menggunakan kamera depan Samsung S23 Ultra 5G. Selain foto, saya juga menyempatkan diri untuk merekam video pada kondisi malam hari di pasar malam. Hasilnya terlihat bagus dengan kualitas detail yang cukup terjaga. Frame rate yang dihasilkannya memiliki performa stabil meski saya beralih dari area gelap ke area yang berlampu. Atau sebaliknya sahabat. Nah, ngomongin desain tadi udah. Terus ngomongin kamera sampai lengkap udah juga. Nah, sekarang saya makanya mau ngomongin performanya sahabat tech. Jadi kalau prosesornya itu dia pakai Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy sahabat tech. Nah, kalau sistem operasinya pakai Android 13 dengan sistem antarmuka One UI 5.1. Jadi perbedaan antara Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy sama Snapdragon 8 Gen 2 biasa itu ada di frekuensi clocknya sahabat tech. Nah, kalau yang versi for Galaxy dia punya CPU Kryo 3,36 GHz sahabat tech. Nah, kalau yang biasa itu frekuensi clocknya yang CPU Kryonya dia 3,2 GHz sahabat tech. Jadi ya lebih tinggi yang for Galaxy kan. Terus perbedaannya lagi itu ada di GPU Adreno-nya. Yang mana kalau Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy dia punya frekuensi di 719 MHz. Nah, kalau yang versi reguler atau Snapdragon 8 Gen 2 reguler, dia GPU Adreno-nya punya frekuensi 680 MHz sahabat tech. Nah, jadi lebih tinggi yang for Galaxy kan? Ya, makanya lebih kencang. Untuk lebih jelasnya, saya menjalankan beberapa benchmark nih sahabat tech. Pertama-tama adalah 3D Mark yang berguna untuk melakukan simulasi gaming. Pada benchmark ini, S23 Ultra 5G mempunyai skor Slingshot Unlimited sebanyak 15.561 poin dan skor Slingshot Extreme Unlimited sebanyak 12.124 poin. Ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan ponsel iQOO 11 dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 2 reguler. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa melihat tabel ini. Benchmark selanjutnya adalah PC Mark.
Ini berfungsi untuk mengetahui seberapa andal S23 Ultra 5G ketika digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti menjelajah web, mengedit teks, mengedit video, dan mengedit gambar. Pada benchmark ini, Galaxy S23 Ultra 5G mendapatkan skor keseluruhan 15.751 poin. Sebagai acuan, dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 2 reguler, iQOO 11 punya skor 12.365 poin. Versi S23 Ultra 5G yang ada di tangan saya memiliki penyimpanan sebanyak 256 GB. Untuk menguji kecepatannya, saya menjalankan benchmark PCMark Storage. Nilai yang didapatkannya adalah 40.662 poin. Berikut detail dari pengujian ini, sahabat. Performa prosesor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Galaxy S23 Ultra saya uji juga menggunakan Geekbench. Setelah menjalankannya, prosesor tersebut berhasil meraih skor sebanyak 1979 poin untuk single core dan 5107 poin untuk multicore. Sebagai gambaran, prosesor Snapdragon 8 Gen 2 reguler yang ada di iQOO 11 memiliki skor single core sebanyak 1472 poin dan multicore sebanyak 4869 poin, sahabat tek. Nah, terus nih sahabat tek nih, dia ini baterainya itu kapasitasnya gede, 5000 mAh. Terus ya saya nguji-nguji dong seberapa irit sih ini handphone dengan baterai 5000 mAh. Terus saya pernah nonton streamingnya filmnya 2,5 jam, weh. Nah, itu 2,5 jam nonton streaming, dia baterainya cuman habis 12% sahabat tek. Nah, terus nggak sampai di situ juga, saya ngerekam dah tuh, saya pantengin ngerekam nonstop sampai 1,5 jam saya ngerekam terus. Terus saya catat baterai yang berkurang cuma 24% sahabat tek. Nah, selain nonton streaming sama ya ngerekam yang tadi saya bilangin, itu dia juga saya jalanin benchmark PCMark baterai. Nah, terus saya coba itu baterainya irit sahabat tek. Dia itu bertahan selama 14 jam 18 menit. Wow, irit kan? Nah sahabat tek, seperti yang kita tahu nih, ini tuh sama kayak pendahulunya. Jadi dalam paket penjualannya dia nggak ada charger. Nah kalau ada chargernya dia itu 45 watt. Nah itu fast charging, bagus itu. Terus saya coba pakai adaptor non Samsung. Nah itu 33 watt. Saya coba ini. Pas dia 20%, sisa 20%, saya cas pakai adaptor yang non Samsung 33 watt. Dia estimasi kecepatan dari 20% tadi ke penuh, estimasinya tertulis di handphone ini, dia 1,5 jam sahabat tek. Ya bisa dibilang cukup cepat juga biarpun nggak pakai charger Samsung. Nah, apalagi sahabat tek kalau udah punya handphone ini ditambah pakai adaptor Samsung yang 45 watt. Itu jauh lebih kenceng lagi sahabat tek. Jadi intinya sahabat tek, setelah mengalami beberapa tes itu mau baterai atau performa atau kamera, ya ngomongin performanya dulu. Ini performanya, wah saya suka banget sahabat tek, kenceng karena dia punya prosesor yang di overclock, jadi frekuensinya ditinggiin. Makanya bilang dia pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Dia makanya lebih kenceng sahabat tek daripada yang Snapdragon 8 Gen 2 versi reguler. Nah, bukan berhenti di situ aja sahabat tek. Jadi biarpun dia pakai frekuensi yang udah di overclock, yang udah ditinggiin, ini Samsung berhasil ini bikin handphone ini tetap irit sahabat tek. Ya buktinya yang tadi saya omongin itu loh, udah pakai PCMark baterai sama yang ngerekam-rekam sama video streaming, makanya dia lebih irit. Nah terus kameranya saya suka banget sahabat tek. Dia ada zoom optikalnya 2, dia zoom optikal 3 kali sama zoom optikal 10 kali, bisa juga zoom jauh. Kalau zoom jauh itu focal length jauh, tinggi, ada OIS-nya, goyang-goyang, nggak masalah sahabat tek. Videonya juga bagus banget. Jadi kalau dia ada lagi pakai ISOCELL HP2 seperti saya tadi bilang, itu mau terang, mau redup, pencahayaan sekitar itu dia bisa melakukan dengan sangat baik. Ya, intinya ya ini handphone bagus. Bagi sahabat tek yang mau beli handphone ini, itu harganya ada di 19.999.000 untuk versi yang ini yang 256 GB.
Terus kalau sahabat Tech mau beli yang 512 GB itu harganya 21.999.000. Nah, kalau sahabat Tech mau yang kapasitasnya lebih lega lagi, ada pilihan 1 TB sahabat Tech. Harganya 25.999.000 sahabat Tech. Nah, sahabat Tech, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau sahabat Tech ada saran atau komentar atau pertanyaan, tolong ketik di kolom komentar sahabat Tech. Terus jangan lupa like video ini. Terus bagi kalian yang belum, tolong itu subscribe channel ini sahabat Tech. Dan yang gak kalah penting adalah share sebanyak-banyaknya biar saya terkenal. Oke, dadah.